bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas, karena Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fa qawluhu ya'lamu ma fil ardi wa ma tahta al-ardi wa ma tahta ats-tsara. Adapun keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang terjadi di bumi ini, baik yang terjadi di atas bumi maupun yang terjadi di bawah bumi. Wa ma tahta ats-tsara la yatanafa ma'a kaunihi fawqa al-arsy, dan tentunya ini tidak ada yang bertentangan antara istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui setiap tempat. Lianna Allah jalla wa ala yuhitu bi kulli syai'in, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi setiap tempat. Wala yuhitu bihi subhanahu wa ta'ala syai'un, dan tidak ada satu makhluk pun yang pengetahuannya bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Wal khalqu kulluhu binisbati ilaihi shaghirun. Adapun al-khalq, makhluk itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah kecil, kalla syai', tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat kecil. Wa huwal 'azimun, wa huwal 'azimu. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung, al-kabiru, zat yang maha besar, wal muta'alu, maha berkuasa, wal jalilu subhanahu wa ta'ala. Fala nuqisuhu bi anfusina. Oleh karena itu tentunya kita tidak boleh mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Kita tidak boleh mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarih." Adapun mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Adapun bumi ini semuanya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawatu matwiyat, adapun langit-langit yang berlapis-lapis biyaminihi, nanti akan digenggam oleh tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, atas apa yang mereka persekutukan. Al-makhluqatu binisbati ilaihi kalla syai', bahwasannya semua makhluk-makhluk, baik itu bumi yang berlapis-lapis, langit yang berlapis-lapis, binisbati ilaihi, bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah kecil, kalla syai', tidak ada artinya. Wa in kanat fi anzari nasi 'azimatun, meskipun di pandangan manusia makhluk-makhluk tersebut adalah sesuatu yang besar. Lakin binisbati ilaihi kalla syai', akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk tersebut adalah hal yang kecil. Lakin binisbati ilaihi kalla syai' amama 'azamatihi subhanahu wa ta'ala, itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin haula'i ma qadarullah haqqa qadarih, adapun sebagian orang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Hina jahadu qudratahu wa 'azamatahu, sebagaimana mereka mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lakin haula'i, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia, duriba mathalun, telah diberikan perumpamaan, permisalan.
fastami'u lah, maka dengarkanlah, maka perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, ya. Adapun Tuhan-Tuhan, ya, yang kalian sembah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dzubaban, maka Tuhan-Tuhan kalian itu tidak bisa, ya, menciptakan seekor lalat. Itu menunjukkan bahwasannya lemahnya Tuhan-Tuhan mereka. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka saling berkumpul, ya, saling bahu membahu, saling tolong menolong, akan tetapi mereka tidak mampu untuk membuat seekor lalat, meskipun seekor lalat yang sangat kecil. Wa in yaslubuhum adzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu, ya. Dan apabila lalat itu, ya, mengambil sesuatu darimu, maka engkau tidak akan mampu untuk mengambilnya lagi dari lalat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan dha'ufa at-talib wal matlub. Adapun yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Inilah tantangan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan seekor lalat. Namun tentunya mereka tidak mampu, meskipun mereka saling bahu membahu, saling tolong menolong, akan tetapi mereka tidak mampu. Jangankan membuat lalat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, seandainya lalat tersebut mengambil, ya, makanan darimu, sesuatu darimu, tentunya kita tidak mampu lagi untuk mengambilnya dari lalat tersebut. Karena dha'ufa at-talib wal matlub, ya, itulah yang menunjukkan bahwasannya yang menyembah dan disembah sama-sama lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ma qadarullah haqqa qadarih, dan mereka tidak, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ma'arafu 'azamatallah, ya, mereka tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratahu wa jalalahu wa ilmahu, ya, mereka tidak mengetahui, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Fahum yuqisuna 'ala anfusihim, dan mereka, ya, menyamakan atau mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan diri-diri mereka. Lidzalika tanqusullah azza wa jalla, maka mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam, idza kuntum bi ajma'ikum min awwalikum ila akhirikum wa jinnukum wa insukum, dan apabila kalian berkumpul dari, ya, orang pertama, ya, makhluk pertama, ila akhirikum, dan yang paling terakhir, wa jinnukum wa insukum, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Law ijtama'tum li khalqi dzubabin aqall syai'a, kalau kalian, ya, berkumpul untuk membuat seekor lalat, aqall syai'a, paling tidak hanya seekor lalat, ya, la tastati'un, tentu jawabannya adalah la tastati'un, maka mereka tidak akan mampu, meskipun, ya, dari umat pertama sampai yang terakhir, ya, dari golongan jin dan golongan manusia, kalau berkumpul saling bahu membahu, ya, untuk menciptakan atau membuat seekor lalat, maka tentu jawabannya la tastati'un, maka mereka tidak akan bisa. Wa khususan alladzi tad'unahu min dunillah, terkhusus untuk mereka-mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tantang itu. Khususan alladzi tad'unahu min dunillahi minal alihati wal arbab, ya, terkhusus kepada mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan-Tuhan dan Rabb-Rabb mereka. Lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, ya, mereka tidak akan mampu untuk membuat seekor lalat, meskipun mereka saling berkumpul bahu membahu, akan tetapi mereka tidak akan mampu. Lau tajma'u maharatul atibba'i wal khuddaqah fil 'alami was-sunna'a wal mukhtari'ina wa taqula lahum, ya, meskipun, ya, mereka berkumpul, ya, di
Di dalamnya terdapat dokter-dokter terbaik, ya, wal khuddaq, yaitu ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini, wasunna, ya, penemu-penemu, ya, wal mukhtari'in, inovator, ya, penemu-penemu yang terkenal di dunia ini. Wa taqulu lahum awjadu lana dzubaban, kemudian katakan kepada mereka, awjadu lana dzubaban, coba buatkan untuk kami dzubab, seekor lalat. La yastati'un, tentunya mereka tidak mampu. Meskipun yang berkumpul itu bukan orang-orang biasa. Yang berkumpul adalah orang-orang terpintar di dunia ini, orang-orang yang terpelajar, yang menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi umat, ya, penemu lampu, penemu internet dan lain-lain. Suruh mereka, ya, ilmuwan-ilmuwan, fisikawan, ya, suruh kumpul, coba buat seekor lalat. Maka tentu jawabannya la yastati'un. Tentunya jawabannya adalah mereka tidak akan mampu. Ma'annahum yastati'una an yabnul bawakhira al-hailah. Ya. Sebagaimana hari ini, ya, kita lihat mereka mampu untuk membangun kapal-kapal yang begitu megah. Ya. Ada kapal-kapal pesiar hari ini, ya, begitu megah, bisa mereka bangun. Wallati fiha matarat, ya. Bahkan di atas kapal tersebut ada matar, ada landasan pesawat, ada bandara di atas pesawat, di atas kapal tersebut. Hari ini kita saksikan itu, ya. Orang mampu membuat kapal yang begitu besar dari baja yang kokoh, yang di atasnya ada landasan pesawat, ya, ada bandara di atasnya. Pesawat bisa, ya, mendarat di atas kapal tersebut. Wa tahmilu ta'irat, ya, kapal tersebut bisa membawa pesawat-pesawat. Kita saksikan hari ini, ya, kapal Indo itu besar luar biasa, ya, yang di atasnya bisa mendarat pesawat-pesawat tempur, itu bisa dibuat oleh manusia. Wa yabnuna at-ta'irat al-kabirah, mereka membuat pesawat yang begitu besar. Yaqdiruna ala sun'i hadhihi al-asya, mereka bisa membuat hal-hal tersebut, ya. Amma khalqul dzubab, adapun kalau mereka ditantang, ya, untuk menciptakan seekor lalat, apakah mereka bisa? Kan seperti itu. Wa ida'ur ruh, ya, dan untuk memberikan ruh di dalamnya, mereka ditantang untuk membuat lalat, kemudian mereka ditantang untuk memberikan ruh kepada lalat tersebut, fala yastati'un, maka mereka tidak akan mampu, ya. La yastati'un hum yasuruna surat adzubab, ya, mungkin mereka bisa, ya, hanya membuat gambarnya, ya. Hum yusawwiruna surat adzubab, hanya menggambar sebuah gambar. Wal insan, manusia bisa mereka gambar. Was-sab', dan hewan-hewan buas. Wa nahwu dzalik, adapun semisalnya mungkin mereka bisa hanya sekedar bisa menggambar. Lakin la yastati'una an yaj'aluhu yamsi wa yatakallam. Akan tetapi tentunya mereka tidak akan mampu untuk, ya, membuat gambar tersebut hidup, ya, bisa berjalan dan bisa berbicara. Innama yukhattituna faqat takhtitan, ya, ya, karena mereka hanya bisa untuk menggambar, menggaris-garis saja. Lakin nafkhar ruhi min amrillah, adapun perkara untuk menghidupkan sesuatu, ya, meniupkan ruh, adalah itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Fa kaifa yuqasul khaliqu jalla wa ula, bagaimana engkau kemudian mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala kepada al-khaliq? Bil makhluq la tablughu al-uqul wal awham, karena ini tidak akan sampai kepada akalmu, ya. Karena pada poin yang ke-14 ini kita berbicara tentang bagaimana, ya, zatnya Allah dan sifatnya dan asma'nya itu agar tidak dikiaskan dengan makhluk, ya.
la tablughuhu al-uqul, karena itu tidak akan sampai kepada akalmu, wal auham, imajinasimu, wala tatakhayyaluhu al-afkar, dan tidak mungkin ya bisa tergambarkan dengan pikiran-pikiran ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya tidak boleh untuk mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu zatnya dan sifat-sifatnya kepada al-makhluk. Kemudian berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa 'ala arsyihi istawa, la yatanafa istiwa'uhu 'ala al-arsy ya. Maka tidak bertentangan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ma'a kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Dengan ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang rahasia dan hal-hal yang tersembunyi. Fala yuqalu innahu idza istawa 'ala al-arsy yakunu ba'idan 'anil nas. Maka tidak pula ya dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu hal-hal ya setiap tempat, kemudian kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari manusia karena Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian ada yang mengatakan kalau begitu Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari manusia. Maka tidak ada pertentangan dalam hal ini. Wala yasma'u wala yara. Berarti Allah tidak mendengar dan tidak melihat karena Allah di atas arsy, karena dia jauh dari makhluknya. Ini sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Fa hadza tashbihun li rabbi bil makhluk. Adapun mereka yang mengatakan seperti itu, ini adalah bentuk tasbih ya, ini bentuk ya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ya. Fallahu jalla wa ala al-asya'u indahu sawa. Ya. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala semua hal ya indahu sawa, itu sama saja. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada hal-hal yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-qarib wal ba'id ya. Baik itu yang dekat maupun yang jauh ya. Tidak ada perbedaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalul khalqi wa akhirih. Baik itu ya makhluk pertama kali yang Allah ciptakan dengan makhluk yang paling terakhir Allah ciptakan, tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wad dunya wal akhirah, baik itu dunia maupun akhirat, tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in huwa fi 'ilmi Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu ya berada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika hadzal kaun al-ha'il ya. Maka dari itu ya alam semesta ini yang sangat luas, yang sangat megah yang dapat kita saksikan hari ini, yusayyiruhu subhanahu bi qudratihi wa iradatihi wa sunnatihi ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang menjalankannya ya. Karena itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yamliku as-samawati wal arda an tazula." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam, menahan as-samawati wal ard, langit yang berlapis-lapis dan bumi, an tazula, agar tidak jatuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Dan apabila seandainya dua makhluk yang besar tersebut jatuh, runtuh, in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, siapa yang bisa menahannya agar dua makhluk yang besar tersebut agar tidak jatuh selain Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada. Innahu kana haliman ghafura. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut dan zat yang maha pengampun. Sayrul aflaq ya, adapun ya berjalannya aflaq, bintang-bintang ya, benda-benda langit ya. Makanya ada namanya ilmu falak ya, itu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda luar angkasa ya. Wa sayru syamsi wal qamar ya, berjalannya bulan dan qamar pada porosnya. Ala hadzal hisab ad-daqiq ya,
dalam perhitungan yang sangat tepat, sangat detail. Alladzi la yatakhallafu, ya, yang tidak ada ya keterlambatan satu sama lainnya, ya. Mereka berjalan pada tempatnya masing-masing. Wala yaghlat, ya, tidak ada yang salah, ya. Seandainya ya antara matahari ya, telat terbit, nah, maka semua itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang atur, ya. Wala yaghlat, dan tidak ada kesalahan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Wala yukhti, ya, tentu tidak ada kesalahan, ya. Hada man alladhi nazzamahu hada at-tanzim. Kemudian Syekh tanya, ya, siapa yang mengatur ini dengan ya, begitu rapi, ya. Ya, bintang-bintang tidak berjatuhan, ya. Benda-benda langit tidak berjatuhan, ya. Planet-planet tidak saling bertabrakan. Siapa semua yang mengatur ini, ya? Bagaimana berjalannya matahari, ya, ketika terbit sampai terbenamnya, ya, antara malam dengan siang, siapa yang mengatur ini? Itu bertanya Syekh Shalal Al-Fauzan, bertanya, hada man alladhi nazzamahu hada tanzim. Ya, siapa yang mengatur ini sedemikian rupa, ya? Tentu jawabannya adalah huwallahu jalla wa ala. Tentunya yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-qamaru wan nujumu munazzamatun sa'iratun kama hiya. Tentunya bulan dan bintang-bintang munazzamatun, teratur, ya. Teratur pada tempatnya, sa'iratun, ya. Dia berjalan sebagaimana mestinya, ya. Illa an yasha Allah, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki nihayat hadhihi dunya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki akhir pada kehidupan dunia ini, wal intiqal ila al-akhirah, dan berpindahnya kita dari dunia ke alam akhirat. Maka apa yang terjadi? Alladzi nazzamaha hakimun alimun subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ketika ya, kita sudah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, ya, artinya kiamat, maka benda-benda langit tersebutlah akan tidak beraturan lagi, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, ya, banyak dikatakan, ya, bagaimana langit nanti akan rubuh, ya, bintang-bintang akan berjatuhan, ya. Sampai pada saat itulah maka semua yang teratur ini akan saling tidak beraturan, ya, saling berjatuhan. Alladzi nazzamaha hakimun alim, ya, tentunya siapa yang mengatur itu, ya, tentunya Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, Al-Alim, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Falau ta'ammalta fi hadzal kaun, kemudian Syekh katakan, kalaulah seandainya, ya, kita merenungi, ya, alam semesta ini, la adrakta 'azamatallah, kita renungi, ya, apa yang ada di alam semesta ini, maka engkau akan dapatkan, ya, betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu lama yarawna alatan daqiqatan yata'ajjabuna min hadhihi sina'ah. Ya, kita ini manusia saja, ya, ketika kita melihat sesuatu, ya, sebuah alat yang canggih, ya, yata'ajjabuna min hadhihi sina'ah, kita akan takjub dengan, ya, apa yang kita lihat tersebut, ya. Adanya kapal-kapal perang yang menakjubkan, ya. Kita takjub siapa yang membuat hal-hal tersebut. Wa hadha sani. Kemudian kita juga bertanya-tanya siapa yang membuat, ya, kapal perang tersebut. Tentunya ini manusia yang membuat. Bagaimana kalau kita mentadabburi, ya, alam semesta yang begitu indah, yang begitu besar ini yang Allah ciptakan, maka kita akan dapatkan, ya, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qit'atun saghirah, tentunya itu hanya, ya, serpihan kecil saja, ya. Fa kaifa bil kauni kullihi alladhi la yatakhallafu min alladhina yamudduhu. Tentu bagaimana dengan alam semesta ini yang begitu luas, begitu besar, ya, la yatakhallafu, yang tidak pernah gagal, man alladhi yamudduhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bentangkan, ya, hamparan bumi yang begitu luas ini. Wa man alladhi yasunuhu, dan siapa yang menjaganya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala.
Man alladhi yasunu hadzal kaun kullahu wa la yataghayyar. Siapa yang membuat alam semesta ini ya, sampai ia tidak berubah-ubah, wa la yatakhallaf, dan tidak ada kegagalan. Sedangkan manusia ketika membuat sesuatu tentunya akan gagal ya. Pasti akan merasakan kegagalan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika membuat sesuatu maka tidak ada kegagalan ya. Wala yaqsuru fihi, ya, tidak ada kesalahan ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Wallahu jalla wa ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadhil makhluqat as-saghir, adapun makhluk-makhluk yang kecil ini, minhal kabir. Hadhil makhluqat as-saghiratu minha wal kabira. Adapun makhluk-makhluk ini ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada yang besar dan ada yang kecil ya. Manil ladzi yajlibu lahal arzaq. Kemudian siapa yang memberikan mereka ya, makhluk-makhluk tersebut rezekinya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Makhluqatu hailah, ya, ada makhluk-makhluk yang besar. Manil ladzi awjada lahar rizqa kullun bihasabi halihi. Masyaallah. Ya, bagaimana makhluk yang besar ya, mereka mendapatkan rezekinya sesuai dengan kadar tubuhnya. Sebagaimana hewan yang besar akan diberi rezeki ya, sesuai yang dia butuhkan. Ya. Tidak mungkin Allah memberikan rezeki seekor gajah dengan rezekinya seekor semut. Ya. Jadi manil ladzi awjada laha rizqa kullun bihasabi hal. Ya. Sesuai dengan kebutuhan hewan tersebut, kebutuhan makhluk tersebut. Ya. Semut Allah berikan rezekinya ya cukup untuk semut itu ya. Kemudian hewan-hewan yang besar ya, yang di lautan ya, ada paus yang begitu besar, Allah berikan makanannya sesuai yang ia butuhkan. Tidak mungkin Allah berikan makanan seekor gajah dengan porsi seekor semut. Tidak mungkin. Huwallahu jalla wa ala. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Maka dari itu fal wajibu an nusallima lama jaa 'anillah. Maka kewajiban kita adalah untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, li'anna a'lamu bi nafsihi ya. Kita kembali lagi kepada ya poin ya asma dan sifatnya Allah ya. Maka dari itu tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan begitu lemahnya makhluk-makhluknya ya. Kemudian kita titik beratkan lagi kepada perkataan Syekh, maka dari itu maka kita wajib hanya menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu asma dan sifatnya, tanpa perlu kita rubah-rubah ya. Karena apa? Li'anna a'lamu bi nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang Maha mengetahui tentang dirinya ya. Ketika Allah katakan dirinya memiliki tangan, maka kita hanya butuh meyakininya saja tanpa kita takwil, tanpa kita tolak ya. Wa nusallimu lama jaa 'anir rasul, dan kita juga ya, berserah diri menerima ya, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul a'lamul khalqi bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Ya karena Rasul tentunya adalah a'lamul khalq ya. Dia adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikabarkan oleh Al-Quran maka kita terima ya, tanpa kita perdebatkan di dalamnya. Wala na'taridu ya, tanpa perlu banyak protes ya. Kalau Allah katakan dia beristiwa di atas arsy, sudah kita imani saja ya. Dan jangan ditanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wala natadakhalu bi'uqulina, dan jangan bawa akal kita ini untuk memahami hal-hal seperti ini ya. Wala natadakhalu bi'uqulina wa afkarina, jangan bawa ya akal pikiran kita untuk memahami hal-hal seperti ini. Karena ini al-majalu taslim ya. Berulang-ulang kita katakan bahwasanya perkara ini adalah perkara penerimaan, keimanan. Bagaimana kita taat ya, bagaimana kita hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fala munafata baina kaunihi, maka tidak ada ya penafian antara keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsihi istawa. Wa qawluhu wa ilmuhu bi kulli makan ya. Kemudian perkataan al-musannif
Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala di kulli makan, yang meliputi setiap tempat. Wala yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarah yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ilmuhu bi kulli makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bumi maupun di langit. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, wa ma tasqutu min waraqatin, ya, Allah mengetahui dedaunan yang jatuh, ya, yang berguguran, illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala ketahui hal tersebut. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan begitu juga biji-bijian, ya, yang terdapat di dalam kegelapan bumi, ya. Biji yang tertanam di dalam bumi kan gelap itu, Allah mengetahui itu. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin, baik itu sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu ada di dalam catatan yang nyata. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail, dan dialah zat, ya, yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya adalah an-naum, ya, yaitu tidur, ya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ketika malam, ketika kita tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita perbuat, ai ma kasabtum, ya, apa yang kita lakukan bin nahar, di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian, ya, membangunkan kita, ya, membangunkan kita dari tidurnya. Taqumuna minan naum, ya, maksudnya, ya, membangunkan mereka dari tidurnya. Manil ladzi anamakum fil awwal, kemudian Syekh bertanya, siapa yang menidurkan kalian, ya, di awal tadi? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wa manil ladzi ayqadhakum, dan siapa yang membangunkan kalian, yang membangkitkan kalian lagi dari tidur tadi? Huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau fakkarta fi hadzal qaun, kalaulah kita berfikir, ya, pada kejadian-kejadian ini, ladallaka hadza ala 'azamatillah, maka kita akan dapatkan, ya, bagaimana begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang, ya, mematikan kita ketika kita tidur, ya, dan membangunkan kita lagi. Makanya dari itu ketika kita bangun tidur, kita disunahkan untuk membaca doa, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana, karena kita tadinya mati, ba'da ma amatana. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Falau fakkarta fi hadzal kaun, kalau kita memfikirkan, ya, kita redungi, ya, perkara-perkara ini, laddalaka hadza ala 'azamatillah, kita akan mendapatkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallamta lillahi azza wa jalla, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'ammalta fi kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita, ya, berserah diri, ya, menerima apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma akhbara bihi minal hawadis, dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari, ya, kejadian-kejadian al-madiyah wal mustaqbalah, yaitu kejadian-kejadian yang telah berlalu dan yang akan datang. Baik, kita cukupkan sampai sini, ya. Kita buka sesi tanya jawab, ya. Para jamaah yang ingin bertanya kita persilahkan sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini.
sudahi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.